mau, bukan aku yang meminta. Tapi nggak berhak kau mengatur hidup aku. Tapi kan aku pernah ngasih gift bunda. Artinya aku pernah ngasih makan bunda. Aku nggak minta kau kasih gift, kau yang lancang ngasih-ngasih sendiri. Kecuali aku ngemis, baru. Tapi kau nggak berhak juga mengatur hidup orang. Berarti kau nggak ikhlas memberikan gift ke orang lain kalau kau mau mengatur hidup orang. Nggak usah kau kasih gift. Percuma orang itu makan uang gift kau, jadi haram jatuhnya. Nggak ikhlas. Haram yang dimakan. Mendingan kau nggak usah kasih gift. Aku juga nggak melarat dari gift kau. Like aku memang tuh hiburan dari zaman ke zaman. Dari zaman kau belum lahir bila perlu. Iya bunda, iya. Masih di awang-awang kau. Barat. Satu di selatan, satu di utara. Belum kenal muka lagi bila perlu pun. Tet. Ya. Jadi jangan mimpi mengatur hidup aku. Terlalu tinggi derajat kau mengatur hidup aku, sayang. Kau tidak ada banding-bandingnya dengan yang lain. Kau sama aja bikin repot. Kau sama aja. Kau jangan uji aku lagi merepet. Kalau aku lagi merepet, seorang Cynthia itu keluar dari mulut aku. Kalau bunda udah ngoceh, udah ngomel, aku bukan bunda Korla lagi, tapi aku Cynthia. Gadis metropolitan, Jakarta and the cover. Jakarta and the cover. Yalah bahasa Inggris bunda oke ya. Jakarta and the cover. Ya, kalau aku udah merepet, ya, aku bukan bunda Korla lagi. Yang pikun, yang tua, yang ngomongnya nggak genah, tapi keluar jiwa seorang Cynthia ini yang pernah adu debat, ya, sama pakar politik. Mama ini cerdas nggak? Cerdas aku. Mama kalian ini nggak bodoh. Politik aja bisa ku hantam, apalagi cuman kau yang nggak punya sumbangsi pastinya sama Indonesia, sayang. Cuman ngoceh. Cuman bisa menganggarkan ocehan kau itu. Hah? Politik aja bisa ku hantam. Tapi ilmuku dari Tuhan. Kenapa bunda ngomongnya kayak gitu? Emang kenyataan hidup. Aku memang nggak sekolah tinggi. Bahkan SMA pun aku nggak nginjak. SMP aja bunda nggak tamat. Tapi dari mana bunda dapat ilmu? Dari langit. Dari Allah langsung kasih ilmu ke bunda. Dengan pelajaran hidup, dengan pengalaman hidup, dengan banyaknya aku di sini bermasalah waktu-waktu dulu, perceraian suami, ketemu pengacara, berkali-kali ngomong sama pengacara, sampai aku tahu hukum, sampai aku ngerti cara, ya kan? Gaulan aku bukan orang-orang nggak bodoh, bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar gaulanku. Salah satunya Ivan Gunawan, desainer papan atas. Ivan itu pintar nggak? Pintar, cerdas. Kalau nggak cerdas nggak sukses dia. Orang pintar itu bakalan sukses. Tapi orang yang nggak pintar, sok pintar, itu nggak sukses. Kenapa bunda? Karena dia pintar menjadikan dirinya orang yang sukses. Nah makanya buktikan kalau kalian itu pintar, kalian bisa sukses. Gitu. Lihat bunda, walaupun udah tua segini, aku hidup di Jerman, aku tidak jadi gelandangan. Walaupun sesusah-susahnya aku masih ditampung oleh pemerintah Jerman. Artinya apa? Artinya bahwa bunda hidup di Jerman itu tidak merugikan.
Karena Bunda pernah bayar pajak. Sehingga ketika Bunda susah, COVID melanda, uang pajak Bunda dikembalikan sama Bunda. Itulah untuk bayar apartemen yang Bunda tinggal di rumah sosial. Dari situlah uangnya. Asal kalian tahu. Cuman makan Bunda ya ditentukan. Karena kan Bunda hidup dari sosial. Jadi harus tahu. Bunda di Jerman itu pengangguran digaji nggak? Nggak. Siapa yang bilang? Nggak ada istilah kata orang pengangguran di Jerman itu digaji. Nggak ada. Yang dikasih duit itu karena mereka pernah kerja, lalu mereka tuh bayar pajak. Ketika mereka nganggur, nggak ada kerja, mereka dikasih duit. Itu beda. Banyak pengangguran di pinggir jalan. Mereka cuma dikasih makan, tapi nggak dikasih duit. Duit cari sendiri, mau ngemis kek, mau jualan kek, mau menyebarkan brosur-brosur kafe-kafe apa terserah. Ambil kerjaan-kerjaan yang sehari sejam 50 sen kek. Jadi kalau katanya di luar negeri itu, di Jerman itu orang kerja, orang nganggur digaji, itu salah. Itu hanya mimpi yang ngomong itu. Karena dia nggak pernah tahu tentang Jerman. Kalau pemerintahnya peduli, iya. Pemerintahnya sangat peduli ke rakyatnya. Kalian nggak dikasih miskin di sini. Pengangguran yang dikasih yang nggak bisa makan itu karena mereka mau sendiri yang nggak mau kerja. Memang mereka malas. Orang malas di mana-mana aja banyak. Nggak hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia itu bukan karena malas, karena lapangan kerja nggak ada. Coba lapangan kerja ada, pasti nggak ada yang pemalas. Karena udah keenakan tidur, susah cari kerjaan, jadinya malas. Malas karena situasi dan keadaan. Kalau di Jerman ini enggak, memang dasarnya malas. Nggak mau kerja berat, nggak mau yang kerja sampai 8-6 jam. Nah itu beda lagi. Ya, pemerintah Jerman ini tidak mau dia mensengsarakan rakyatnya, nggak mau dia memiskinkan, dia mau mensejahterakan rakyatnya. Semua harus kerja. Sampai ada organisasi untuk mencari kerjaan. Bahkan semua CV, PT, restoran, kantor sudah terpantau sama mereka. Jika ada yang melamar kerja tidak diterima alasannya nggak jelas, maka dia akan kena sanksi. Terutama umur, usia, tinggi badan, atau fisik. Apabila itu berlaku, maka akan kena sanksi. Akan ditutup bisnis kau. Akan dipermasalahkan gedung kau. Nah itu pula. Indonesia kan enggak. Indonesia tuh harus dari sekarang. Harus dirubah. Ya, pengusaha-pengusaha, PT-PT, restoran-restoran ya. Kasihlah lapangan kerja buat masyarakat Indonesia yang susah cari kerjaan dengan persyaratan yang tidak berlebih-lebihan. Pasti sukses bisnis kau. Berlaku jujurlah dalam kita mencari nafkah. Kalau misalnya di kerjaan kau membutuhkan cleaning service, membutuhkan kantin orang masak, gak perlu nanya-nanya usia atau umur. Kalaupun kerjaannya sesuai, dia mampu melakukannya, atau memang dia pernah di PHK karena kerjaan itu, lalu dia bisa melanjutkan kerjaannya sesuai dengan ilmunya di tempatmu, terimalah. Lebih baik cari orang yang sudah pengalaman di bidang kerja. Lebih baik cari orang yang sudah berpengalaman daripada yang terpantau dengan usia. Justru mencari orang pekerja yang sudah berpengalaman di Jerman ini paling gampang. Kayak bunda ngelamar di McDonald. Dia bertanya, kamu pernah kerja di McDonald? Udah pernah. Berapa lama? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Apa aja kamu? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Kasih ke saya dengan taruhan. Masa? Langsung bisa. Apalagi kalau misalnya kamu pernah kerja di McDonald, pernah. Apa kamu bisa? Saya cuma bisa di nyuci nyapu. Oh ya udah. Di sini kita juga banyak yang kayak gitu.
Tapi di sini harus tetap dibutuhkan, nanti diajarin. Ya tapi ya gitu tadi, nggak bisa dijamin. Paling kamu dikerjakan, tapi kalau memang otakmu nggak nangkap ya susah. Tetap dikeluarkan, tetap diberhentikan juga akhirnya ujung-ujungnya. Bisa nggak kau dididik, bisa nggak kau dikasih pencerahan, bisa nggak kau diajarin. Ya kalau otaknya buntu aja sayangku. Kayaknya enak nggak sih dipakein asem? Pakai asam kadis enak nggak sih kok? Ini aku bosan pakai. Hah? Aku mau jadi artis bun, nggak gampang jadi artis sayang. Jadi artis tuh nggak semudah membalikkan telapak tangan. Kau bisa apa jadi artis? Cuman bisa dikenal doang, tapi nggak bisa bermanfaat untuk produser. Hah? Jadi artis mau ngapain kalau nggak bisa ngapa-ngapain? Modal dikenal doang. 2 minggu hancur kau. Nggak bisa. Hanya pingin jadi artis biar dikenal gitu. Produser juga nggak bodoh. Kalau kau bertalenta ya oke lah. Tapi kalau kau nggak bertalenta, wajahmu nggak menjual di kalangan pertelevisian, nggak bertahan kau. Mau kayak gitu? Ngapain? Habis manis sepa dibuang. Udah tahu dilepeh. Mau kayak gitu? Sayang, banyak yang viral. Tapi nggak bisa. Udah berapa manusia naik di labnya Bunda? Udah berapa manusia naik di labnya Bunda? Dari mulai yang nonton, dari mulai zaman Instagram, dari mulai yang nonton, udah berapa banyak manusia yang nonton di labnya Bunda naikin kalian itu. Tapi lihat, ada yang bertahan, ada yang viral, gitu aja kan. Mendingan kalian buat sendiri video-video. Mau terkenal, nggak usah berharap. Lakukan aja sesuatu yang menurut kalian itu baik. Lihat tuh, konten-konten yang ngikutin gaya Bunda. Dia nggak teriak-teriak minta lab bareng. Pingin naik jadi artis, enggak. Sekarang terkenal. Kenapa? Dia tahu Bunda lagi sorotan orang. Dia buat gaya-gaya Bunda. Lama-lama orang suka. Walaupun dia menggayakan gaya Bunda, tapi versi dia berbeda. Bunda aja suka kadang Bunda naikin di Instagramnya Bunda. Aku nggak pelit mengenalkan kalian untuk jadi seorang diva. Aku nggak pelit. Ya, lihat Instagram Bunda. Banyak itu akun-akun orang yang videonya video Bunda tapi akunnya akun orang Bunda naik. Aku nggak pilih kasih sayang. Aku nggak takut dengan naiknya Pratang Baru aku jatuh, nggak takut. Bunda nggak takut karena aku punya karisma sendiri. Aku punya talenta sendiri. Aku punya gaya sendiri. Jadi kalau misalnya orang Bunda naikin di Instagramnya Bunda, di story Bunda dengan gaya dia, Bunda nggak akan merasa saingan. Hidup jangan bersaing sayang. Jangan pernah bersaing apapun. Mau itu bersaing secara sosial, bersaing masalah kehidupan, jangan sayang. Percaya diri bahwa Tuhan gak akan pernah menukar rezekinya. Terima kasih. Lihat story kalian. Aku begitu. Aku naikkan. Aku gak pernah takut. Tanganku udah biasa menaikkan orang-orang di story Bunda. Kalau memang rezekinya maju ya maju. Tapi kalau buntu ya buntu. Tengok yang abang-abang orang Binjai itu. Yang orang Binjai yang pakai baju-baju kantor, yang kayak pegawai-pegawai wali kota itu loh. Tengok dia menggaya-gayakan gaya Bunda. Tengok, bertahan kan dia.
penontonnya rame, 6.000, 7.000, bahkan ada sampai 100.000 lebih. Seperti itu. Kenapa? Karena dia punya gaya sendiri. Yang anak-anak bunda lainnya silakan gaya bunda, silakan. Kalian punya karya, jangan pernah merasa kayak kok aku ngikutin gaya bunda, kenapa nggak sebanyak dia penontonnya. Jangan sayang, jangan pernah merasa bersaing sayang. Kau senang dengan gaya bunda, lakukan dengan gayaku. Percayalah, bunda tidak membosankan. Amin. Karena bunda punya karisma sendiri. Ya Tuhan tadi menciptakan bunda berbeda sama yang lain. Ya Allah, rambut bunda ini kayak tikus. Kayaknya bunda masak lontong ya. Ini kan udah cocok pakai lontong ini kan. Pokoknya kita buat sampai dia ngeluarin minyak. Iya bunda. Kita pokoknya sampai berminyak bener. Kita habiskan aja lah santannya ya. Biar banyak santan gitu ya. Nggak enak kalau masak-masak kayak gitu-gitu nggak ada santan. Nggak. Bunda pernah sih masak-masak gitu santannya nggak ada. Harum, nggak enak, kurang santan. Udahlah habiskan satu santan ini. Itu kan lumayan, itu kan 1 kilo lebih dagingnya itu. Udahlah. Orang santan murah meriah ini kok. Ngapa? Awah. Kenapa pelit-pelit ya kan? Udah. Nggak usah disisa-sisakan. Habiskan aja santannya semuanya. Iya kan? Makin bersantan kan makin enak. Tapi kayaknya dikasih apa ya biar nggak enek ya? Asam kandis ya? Hah? Emang ada kari pakai asam? Coba tanya mana nih yang orang Minang? Ibu-ibu yang pakar masak. Ini bunda masak kari daging jatuhnya ini kayaknya kari deh. Entah gule. Pakein asam enak nggak? Nggak bun. Kak. Naik bunda, nggak ada naik sayang. Mau ngapain kau mau naik mau toples? Nggak enak bun, nggak enak. Jadi nggak usah lah ya. Jangan bun, ya jangan deh. Ya soalnya kan ini kita bukan ngomong, ini kan bunda nggak masak asam pedas. Iya kan? Nanti apa itu tuh muntah-muntah gitu. Kurang ajar karton ini ya. Jadi kita apain? Jadi kita apain? Kita keringin lagi air. Udah tuh pakai lalapan gitu kan? Kayaknya bunda pengen masak yang kuahnya tuh agak kering gitu. Jadi enak gitu ya. Iya kan? Tadi kan racikan bumbunya juga bandit. Udah pakai ketumbar, pakai merica, pakai kemiri, pakai kunyit, jahe sedikit, lengkuas, ya kan? Pakai buah pala. Iya bunda. Jadi benar-benar ini kari ini. Makanya kita keringkan aja kuahnya sampai berminyak-minyak. Makanya bunda bilang lama ini. Lama ini masih bisa kita ngobrol. Ya kan bunda? Iya dong. Iya kan anak bunda? Jam berapa sekarang bunda? Jam 8:30, 7:30. Paling bunda nanti makannya nanti ini.
Kayaknya bunda makan-makan ini aja deh, makanan-makanan Cina. Makan apa tuh bunda? Ya kita ini aja, kita masak aja entah apa-apa untuk ini apa? Ini kayaknya ya, bapau ini ya. Kayaknya bunda udah lama. Ini kan nggak dimasak-masak ini. Makanan Cina-Cina ini. Ini bapau ini kayak mana masaknya ini? Tengok bunda banyak kali makanan. Alhamdulillah rezeki bunda tuh berlimpah-limpah. Belum lagi duit di bank. Masih ada. Uang gaji bunda masih ada. Makanan juga masih ada. Alhamdulillah ya Allah. Engkau maha baik ya Allah. Gak kurang dari apapun rezeki yang kau berikan sama aku ya Allah. Semoga apa yang kumakan jadi daging. Gak jadi penyakit. Karena aku tahu uang yang ku dapat dari mana jalannya. Ya? Karena uang yang ku dapat aku tahu dari mana jalannya. Dari aku kerja yang halal. Dari anak-anak bunda ngasih ikhlas. Ngasih bunda gift. Kayaknya kita makan-makan ini aja deh ya. Karena kan bunda ini takutnya lapar ya kan. Jadi karena kan ini lama banget ini. Lama. Jadi bunda makan-makanin aja dulu. Kayak Sirai itu kan dia kan cuman mau naik aja ke akunnya bunda, tapi kan dia nggak berniat untuk viral, sebatas pingin kenal bunda, pingin ngobrol. Akhirnya apa? Akhirnya viral kan dari ceritanya dia. Tapi pada dasarnya mungkin dia nggak mau ngomong-ngomong kayak gitu. Kalau nggak bunda tanya-tanya nggak akan ketahuan itu. Ya itu tadi. Tapi kalau niatnya udah kecentilan pingin viral, nggak bakal. Mau dengan gaya apapun, mau dengan gaya melantam kayak, mau dengan gaya nggak genah, susah sayang, susah. Viral itu susah sayang. Kalau kalian naik ke bunda, tujuannya pingin bunda, aku pingin usahaku maju supaya banyak yang beli. Nah, boleh. Tujuannya di situ boleh. Lalu kalau misalnya Tuhan kasih bonus viral, itu baru udah kehendak Tuhan. Kalau misalnya bunda aku mau naik, aku mau usahaku dikenal orang, biar banyak yang beli, niatnya cuma itu doang ya, pasti akan terpencet di tangan. Ini repot kali memang ini akan naik ya kan. Iya kan?
Ini apanya? Ini sausnya gitu. Supaya makanan bunda tuh biar ini. Dagingnya biar empuk. Tapi kalian nggak juga bisa berharap. Terlalu berharap kali juga nggak bisa. Itu semua kehendak yang maha kuasa. Bukan bunda. Kalian juga nggak bisa terlalu berharap pingin naik. Lalu kalian stres bunuh diri. Nggak bisa juga kayak gitu modelnya. Karena kalian tahu bunda ini menaikkan kalian itu di level bunda tuh karena udah banyak sekali. Bunda nggak bisa ngikutin urutan. Bunda sembarang ngambil aja udah. Ya dengan sembarang ngambil itulah makanya ini terpencet. Karena kalau ngikut arutannya nggak jelas arutannya itu. Ada yang udah lama, tiba-tiba yang baru muncul duluan. Urutannya nggak benar. Nanti pas bunda mau mencet tiba-tiba dia berpindah ke bawah. Coba lah bayangkan. Nanti tiba-tiba pas mau mencet tiba-tiba dia pindah. Kan tadi bunda bilang, kok pindah sih? Masalah bunda mau mencet yang ini, tiba-tiba hilang dia. Pindah kemana gitu. Bunda cari lagi, pindah lagi dia. Tergeser sama yang lain. Makanya udahlah. Ya kepencet aja deh. Itu pun bunda udah pakai kata hati. Itu pun bunda ngeklik nama kau, itu udah ngikutin kata hati loh. Udah bunda mau klik ke kau, tiba-tiba dia pindah. Tergeser sama yang lain. Mesti bunda cari lagi. Tergeser sama yang lain. Kalau udah kadang-kadang udah betul-betul kadang udah mantap baru bisa terpencet. Ya Allah langsung masak loh dia. Cepet kali masaknya ini. Iya bunda, iya. Takutnya kurang air nggak? Tadi bunda ngasih tadi banyak nggak sih? Ayo, lempar kalian berdua nih ya, pakai berantem lagi di sini. Udah kedengeran suaranya pingin bergulat itu. Dia kalau bercanda-bercanda bunda tahu. Tapi bunda juga tahu kalau misalnya udah di salah satu udah kayak mau teriak gitu. Suaranya udah berbeda dia. Udah kayak mulai resah dia, kayak digigit lah pantatnya tahapan gigit itu. Mulai itu. Kan bener kan? Mulai lempar. Bercanda, tapi kayaknya ujung-ujungnya bakal berantem itu. Aku nggak peduli, aku lempar aja kayak sendal. Kena situ. Enaknya enak kali lah.
Hmm. Enaknya. Udahlah, pas itu dah. Tinggal nunggu dikeringin aja. Enak kali loh nih, ya Tuhan. Nanti Bunda makanin dulu, ini nanti aja. Ada Ray Bun, ya Ben aja. Kok belum tidur dia? Sire kan juga udah viral. Nah, tapi Bunda mencoba dia supaya bisa jalan sendiri. Supaya dia bisa jalan sendiri dia. Dia harus bisa mengembangkan dirinya itu biar lebih bertahan. Bun, setel lagu. Udah setengah 8 malam sayang. Mau ngapain dengan lagu? Mau dibakar orang. Abisnya aku mau mandi basah rambut. Aku mau tiduran. Aku cuman masak doang ini. Dan kau jangan bikin aneh-aneh. Jam-jam segini nonton TV, bukan mau ngidupin lagu. Orang udah tengah-tengah makan malam, bentar lagi orang tidur. Ini jam-jam orang makan malam, nongkrong di ruangan tamu, bercerita. Bukan dengerin lagu ke diskotik sono. Kalau siang-siang bolong boleh lah. Udah malam gurita, orang mau tidur. Gak tertarik lagi orang dengerin lagu. Nonton film iya, nonton kartun, nonton film. Menjelang mau tidur, kayak kau nonton aku. Hah? Kau lebih nonton aku daripada kau dengerin musik. Hah? Kau mau dengerin musik sana? Ke panggung hiburan sana. Bawa jembatan sana. Di samping kereta api, ya. Daerah mana tuh? Daerah jembatan sono. Jembatan Kalimalang kayak jembatan daerah-daerah Kuningan kayak banyak itu yang tenda-tenda di bawah ada musik jaipongan di sana. Pergi kok ke sana nonton. Ya. Panggung hiburan terbuka buat masyarakat. Cari kau sana. Menjelajahin kau. Aku pula mau suruh nyanyi tengah malam gurita. Mau disiram bensin aku sama orang. Gak sadar diri kau ya katanya. Dari siang ku denger suara kau merepet, sampai malam kau sambung lagi dengan lagu-lagu katanya. Kau siapa? Di apartemen ini bukan kau yang hidup sendirian. Hargain kami juga manusia yang butuh istirahat. Mau aku digituin? Terus aku jawab gitu. Urusan apa? Hah? Ngatur-ngatur hidup aku. Tinggal kau di hutan langsung ada nyaut. Di sana tempat kau. Mau bebas. Enaknya ya Allah. Enak kali resepnya ini lah. Memang kalau daging-daging gini memang cocok dipakai-pakein buah pala gitu ya. Jadi nggak sembarang cuma ngegulih kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, lengkuas, enggak sih. Emang harus pakai kayak gitu, buah pala, pakai kemiri, pakai merica, pakai ini, pakai itu, tetap bengek gitu. Enak jadinya dia. Kayak rasa apa Bunda? Kayak rasa sate Padang. Kayak rasa-rasa gulai-gulai sate Padang, tak apalah gitu. Kayak rasa-rasa sate Padang gitu. Ini udah hidup belum? Masa udah masa ini? Duh, lama kali lah.
udah masak kayaknya ini. Kanji ini udah masak ini. Ini biar aja dulu. Hah? Ini biar aja dulu. Ini biar aja lama-lama dimasak ya kan? Bobok bambu gitu ya. Makin lama makin gelap warnanya kan? Enaknya. Dagingnya juga udah empuk. Udah. Kita buat nomor 3 biar lama dia. Pokoknya sampai dia kuahnya jadi kayak aku masih tak percaya menghadapi semua. Ini gimana sih ini ya? Lagian bolongan ini susah bener. Kenapa sih mesti pakai? Kenapa mesti pakai? Kenapa bolongannya tuh nggak gampang aja dipatahkan gitu loh? Repot. Tak pakai mana lagi nih ha. Repot kali kau patah pula gigiku nanti gigi apa ini ya kan? Ini apa yang ngumpet di sini ini apa? Oh ada 2 biji toh. Ribetin memang ini. Kenapa sih mesti ribet kali? Cuman buka gini aja. Ribet kali kau. Terus ribet. Kan cantik. Semua yang kulakukan hanya untuk dirimu. Ayo makan dulu ya anak bundanya. Itu makan itu kapan bunda? Oh tengah malam itu. Karena kan dia harus meresap dulu. Itu makannya kapan bunda? Nanti tengah malam. Bunda kan masih libur. Besok bunda masih libur ya kan? Bunda besok masih libur sayang. Jadi mungkin nanti bunda habis makan ini kan agak-agak udah kenyang-kenyang dikit. Udah tiduran dulu atau gimana terserah mata. Kalau mata bunda tiba-tiba ngantuk nengok-nengok TikTok, bunda tidur. Bangunlah aku jam-jam berapa gitu. Jam-jam setengah 12. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 8 ya kan? Kau nyenggol-nyenggol tetongku. Tadi juga Panci nyenggol tetongku. Semua menyenggolin tetongku. Tadi Panci juga nyenggol-nyenggol.
Kau juga nyenggol-nyenggol. Makan apa, Bun? Makan som homai. Som siang. Makan som siang, sayang. Makan som siang. Makan som siang, sayang. Makanan Cina, sayang. Untuk pengganjil perut. Ya, enaknya Tuhan, enaknya. Daripada Bunda ke toko Cina kan, ke restoran Cina kan repot. Tinggal beli aja, masak sendiri ya kan? Sendiri ya kan? Sekarang kan di toko Asia apa aja ada. Ya kan? Ya kan? Aku benci nengok film ini pakai acara muntah-muntah. Entah apa kau muntah-muntah, katanya. Tikus aja sok muntah deh. Aku lagi makan ini. Kau jangan mengganggu aku. Katanya. Entah apa film. Ganti kau nanti ya. Film gak genah. Tak apa-apa gayanya sosok muntah. Sejak kapan tikus bisa muntah? Makan ular kau muntah. Tadi tutupnya mana ini ya? Udah buang tutupnya ya? Alah, percuma ditutup, buka aja udah. Kan nggak basi. Ih, cantiknya daging Bunda, ya Allah. Kayak mana Bunda? Lihat dong. Udah berminyak-minyak lah dia, ya Allah Tuhan. Udah kayak rendang gitu, kayak kare. Kayak kalio. Masak Bunda, coba lihat. Ntar ya sadar. Sabar ya anak-anak Bunda. Udah kayak kalio dia, ya Allah Tuhan. Bandit loh masakan Bunda, ya Allah Tuhan. Tinggal dulu. Nasinya udah siap. Kita matikan kompornya. Ya Allah. Cantik kali warnanya, ya Allah Tuhan. Udah jadi kayak kalio dia ya. Alah, nggak usah diiniin lah, nggak usah dikeringin ah, begini aja. Apa dikit lagi? Hah? Dikit lagi lah ya. Masih ada kuah-kuahnya ini. Dikit lagi sampai berminyak-minyak gitu ya. Ya Allah, baunya, wanginya, Tuhan tolong. Hanya hidungku yang tahu. Wangi bener. Wangi banget gak Bunda? Wangi. Wanginya tuh bener-bener kayak ya kan? Makan pakai nasi putih. Ada gurun kol Bunda, gurun kol. Bukan kol, gurun kol. Tapi yang modelnya yang batang-batang. Jadi bukan gurun kol yang seblek gitu, bukan yang panjang-panjang gitu loh. Cantik modelnya. Nanti Bunda rebus setengah mas, ya kan? Kurendam air pak, masak air mendidih, kurendam. Enak itu. Udah gitu aja. Panas sekali kau Ya Allah, semuanya berpanasan. Dibelah-belah aja deh. Penari ular berirama. Panas sekali lah.
Dalamnya ini panas. Entah apa di dalamnya ini, daging apa bakso. Lama kali dinginnya. Jijik pula aku. Aku belah-belah aja gini biar cepat dingin. Iya bunda, dong. Cerot, 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 cerot. Puas. Puas ngecerotnya, puas. Puas kau ngecerot. Kucing bunda ngeliatin kenapa suara bunda kayak gitu-gitu kayak anak singa ya nak. Bulu mama kayak suara singa ya. Tadi bunda merepet tadi bunda nggak sadar loh. Tadi kan bunda merepet tuh dengan jiwa Cynthia tadi. Bunda ngomong apa? Hah? Apa yang ku bahas? Kayaknya bijak kali tadi bunda denger. Tadi waktu sosok si Cynthia datang ke tubuh bunda, ngomong apa dia? Kayaknya bijak kali mulutnya. Tampar aja rasanya. Biar aja nanti roti ini cantiknya. Cantik bunda, cantik bener. Habisnya bunda matikan. Udahlah kayaknya ini ya. Hah? Udahlah itu. Jangan sampai kering kali nggak enak. Nggak ada kuah-kuahnya nanti. Segini mah udah jadi. Ini udah jadi kalio ini. Udahlah segini mah. Hah? Udah ini ya. Baunya pun udah kayak bau setengah rendang. Udahlah ini. Udah nggak coba anak-anak bunda udah nggak ini ya? Udahlah ya. Nanti malah nggak enak kalau udah kering kali gitu. Udah nggak ini? Hah? Ini udah belum? Udah bun, udahlah ya. Udah bun, udah ya. Iyalah udahlah ini. Kuahnya aja udah kayak tinggal sedikit lagi kok udah. Masa nggak ada kuah sama sekali? Udahlah. Nggak enak pula kalau ini kalau kuahnya diambil 2 kali kering langsung ini. Kalau kuahnya diambil aja 2 kali basah. Nasinya udahlah. Udah ya. Udahlah, matikan. Nanti takutnya terlalu lama jadi kayak apa gitu. Nanti kan dipanas-panasin gitu kan. Semakin hari semakin enak. Karena kan makin hari makin dipanasin. Nanti besok makan dipanasin lagi. Lama-lama dia benar-benar kering. Jadi kayak berminyak gitu. Lebih banyak lagi minyaknya. Seabrek-abrek kayak seperti minyaknya beras tagi. Oke lah semuanya, Nana Bunda udah selesai ya. Bunda mau ngapain? Bunda mau mandi, mau basah rambut. Terus kayaknya Bunda mau tiduran gitu ya. Nggak ada yang nonton kan? Ku matikan TV ini.
Nggak ada nonton. Aneh kalian semua. Udah ku hidupin TV, ku hidupin lampu supaya bercahaya rumah ini. Biar lompat-lompat kalian malah berantem kalian di sini. Ya, makin hidup lampu bukan makin damai, makin ribut. Udah aku matikan aja semuanya. Cabut aja udah. Biar nggak ini. Udah siap udah. Mama mau mandi mau ini. Nggak ada istilah kata lagi. Udah. Kayaknya basah mandi nggak ya? Mandi aja deh. Tapi nggak usah basah rambut. Nggak mungkin pula bunda basah rambut. Udah ya, bye semuanya. Nana bunda udah dulu ya. Udah ya, bye semuanya. Selamat tidur. Bunda makannya kapan? Nanti aku bangunin kalian jam-jam sekarang Indonesia jam berapa? Jam 2 kan? Tidur dulu kalian ya. Nanti yang Bunda bangun ini yang bangun pagi. Kan ini sebagian udah ada yang tidur. Ya jam-jam 5, jam-jam 6 pagi kan udah ada yang bangun tuh. Nah, itu untuk mereka kalian sekarang tidur. Ya. Udah dulu. Ikutlah Bunda, nggak usah lah. Bunda mau mandi, mau basah rambut. Rambut kuning udah bau kali nih. Udah dari 4 hari yang lalu Bunda nggak basah rambut dari mulai Bunda kerja. Hah? Atau nggak usah basah rambut ya? Udah malam pula ya. Nggak usah lah ya. Tahan kok aku masih sampai besok. Besok aja lah Bunda basah rambut. Udah malam basah rambut nggak malam-malam basah rambut nanti ngeringinnya orang ribut, kepala Bunda sakit lagi. Besok aja deh. Kalau malam-malam kita hair dryer gitu ngeganggu orang mau tidur. Udah